Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan berbagi ilmu tentang 4 langkah setan menjerumuskan manusia. Berhati-hatilah dalam melakukan 4 hal ini. Apa sajakah dia? Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. 4 langkah setan menyesatkan manusia. 4 langkah inilah yang menjadi langkah setan dalam menyesatkan manusia menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam Bada'i Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hendaknya menahan diri dari pandangan yang tak bisa terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan 4 pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Enggan menundukkan pandangan akan mengantarkan pada menganggap baik atau ihtisan, dan dilihat akan menancap dalam hati. Pikiran pun akan sibuk membayangkannya hingga berpikiran agar tercapai tujuan. Yang pertama, banyak memandang. Contohnya adalah memandang lawan jenis. Dalam surah An-Nur sendiri diperintahkan untuk menundukkan pandangan, yakni katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran surah An-Nur ayat 30. Wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan juga dalam hadis riwayat Muslim nomor 6925 telah disebutkan, zina kedua mata adalah dengan melihat. Dari Zarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja, maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Hadis riwayat Muslim nomor 2159. Yang kedua, banyak berbicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik ataukah diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018, 6019, 6134 dan Muslim nomor 47. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi dalam Ibnu Majah. Yang ketiga, banyak makan. Dari Al-Miqdam bin Ma'adi Karib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ibnu Rajab radhiyallahu anhu mengatakan, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Jami al-ulum wa al-hikam. Yang keempat, banyak bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Adapun bergaul adalah beberapa bentuk menurut Ibnu Qayyim dalam Bada'i Al-Fawaid. Bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan, terus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya adalah bergaul dengan para ulama. Bergaul seperti orang yang membutuhkan obat, dibutuhkan ketika sakit saja. Contohnya adalah bentuk muamalat, kerjasama, berdiskusi, atau berobat saat sakit.
Bergaul yang malah mendapatkan penyakit, misalnya adalah penyakit yang tidak dapat diobati. Ada yang kena penyakit bentuk lapar, ada yang kena penyakit panas sehingga tidak bisa berbicara. Bergaul yang malah mendapatkan racun, contohnya adalah bergaul dengan ahli bid'ah dan orang sesat, serta orang yang menyesatkan yang lain dari jalan Allah yang menjadikan sunnah itu bid'ah atau bid'ah itu menjadi sunnah, menjadikan perbuatan baik sebagai kemungkaran dan sebaliknya. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Bada'i Al-Fawaid, siapa yang tersandarkan dengan menjaga diri dari 4 hal yang merusak, yaitu tidak menjaga pandangan, banyak bicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Padahal 4 hal ini adalah yang merusak alam. Lalu ia menempuh 9 langkah untuk menjaga diri dari godaan setan tersebut. Maka ia berarti telah mendapatkan taufik, mencegah dirinya dari pintu jahanam dan membuka pintu rahmat. Semoga kita dapat menjaga diri dari 4 langkah setan dalam menyesatkan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.